Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia ini. Ikhwani fiddin, barakallahu fikum. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Risalah Ramadan yang disusun oleh Syekh Abdullah Jarullah hafizahullahu taala. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini kita akan bahas suatu perkara yang relevan kiranya untuk kita ketahui. Karena sekarang kita sebentar lagi akan memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka 10 akhir bulan Ramadan ini memiliki kekhususan, di mana Nabi SAW sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Maka kata beliau di sini, maja'a fil ashril awakhir min Ramadan. Ya, dalil-dalil yang berkenaan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi beliau alaihissalatu wassalam dahulu sangat bersemangat untuk beribadah di 10 malam terakhir ini, ya, karena beliau ya mengharapkan ya mendapatkan malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjilnya. Nah, apa yang dilakukan oleh beliau alaihissalatu wassalam di 10 malam terakhir bulan Ramadan? Kata beliau di sini, fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, shadda mi'zarah, beliau mengencangkan sarungnya, wa ahya lailah, dan kemudian beliau menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlah, dan beliau alaihi salatu wassalam membangunkan keluarganya. Ya, beliau membangunkan keluarganya. Qala wa hadza lafdzul Bukhari, ini adalah lafadznya Bukhari. Wa lafdzul Muslim, adapun dalam riwayat Muslim disebutkan ahya laila wa ayqadha ahlah wa jadda wa shadda mi'zarah. Beliau menghidupkan malam, membangunkan keluarga beliau, kemudian bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarung beliau. Qala fi riwayatin li Muslimin anha qalat kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Dalam riwayat Muslim lainnya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya bahwa Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, di mana beliau tidak bersungguh-sungguh seperti itu di malam-malam lainnya. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini lebih bersungguh-sungguh beliau, ya, berbeda dengan malam-malam lainnya di bulan Ramadan. Beliau lebih bersungguh-sungguh untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 malam terakhir ini. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhushul ashra awakhir min Ramadan bi a'malin la ya'maluha fi baqiyati syahr. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak beliau lakukan di di hari-hari lainnya di bulan Ramadan. Yang pertama, faminha iyahul lail. Yang pertama, menghidupkan malam. Jadi beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam. Ya, artinya beliau tidak tidur, ya. Tidak tidur. Malamnya dihidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala fayahtamilu annal murada ihya'ul lail kullihi
wa yahtamilu an yurad bi ihya'il lail ihya'u ghalibihi. Maka bisa jadi yang diinginkan dengan menghidupkan malam ini adalah menghidupkan sepanjang malam, menghidupkan waktu sepanjang malam. Jadi beliau tidak tidur sama sekali. Dan bisa jadi yang diinginkan adalah menghidupkan ya ghalibihi, artinya menghidupkan mayoritas waktu malam. Jadi beliau tidur ya tidak selalu beribadah, tapi mayoritas waktu di malam hari itu beliau pergunakan untuk beribadah. Ya. Ini salah satu kekhususan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, wa fi sahih Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma alimtuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Adapun yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah mengatakan bahwa aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat sepanjang malam sampai waktu subuh. Jadi ada jedahnya, artinya maksudnya menghidupkan malam di sini ya mayoritas malamnya diisi dengan ibadah. Walaupun mungkin ada beliau alaihi salatu wasallam tertidurnya ya atau beliau break rehat, tapi mayoritas waktu malam itu diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yurwa min hadithi Abi Ja'far Muhammad bin Ali marfu'an. Dan diriwayatkan dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali secara marfu'. Qala man adraka Ramadan sahihan musliman fasama naharahu wa shalla wirdan min lailihi wa ghadda basarahu wa hafidha farjahu wa lisanah wa yadahu ya wa lisanahu wa yadahu wa hafadha ala salatahu fil jamaah wa bakkara ila jumu'ihi faqad shama syahr wastakmala al-ajr wa adraka lailatul qadar faza bi jaizati rabb tabaraka wa ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis, barang siapa yang mendapati bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan musliman, sahihan musliman, dalam keadaan sehat dan sebagai seorang muslim, fasama nahara, kemudian dia berpuasa di waktu siangnya, wa shalla wirdan, kemudian dia wirdan min lailihi, kemudian dia salat ya pada sebagian malamnya, wa ghadda basarah, kemudian dia menundukkan pandangannya ya, wa hafidha farjah, kemudian wa hafidha farjahu wa lisanah, dia menjaga kemaluan dan lisannya, wa yadah, demikian juga tangannya, wa hafadha ala salatihi fil jamaah, kemudian dia menjaga salatnya selalu dalam keadaan berjamaah, wa baqara ila jumu'i, kemudian dia bersegera untuk berangkat salat Jumat. Ya, faqad sama syahra, maka sungguh dia telah berpuasa ya di bulan tersebut. Artinya puasa bukan hanya menahan diri saja, tapi dia bersemangat dalam melakukan ibadah. Salat malam, kemudian menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga lisan. Maka orang ini dianggap telah berpuasa di sepanjang bulan Ramadan, wastakmalal ajr, dan mendapatkan pahala yang sempurna. Wa adraka lailatul qadar, dan pastilah dia mendapatkan lailatul qadar. Wa faza bi jaizati rabb tabaraka wa ta'ala, dan dia pasti akan ya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala ya yang menyerupai, kata beliau, wa yushbihu jawairal umara, yang menyerupai ya perhiasan-perhiasan para raja. Wa faza bi jaizati rabb tabaraka wa ta'ala, mendapatkan hadiah dari Rabb tabaraka wa ta'ala. Kemudian Abu Ja'far mengatakan jaizatun la tushbihu jawail umara. Ya, yakni dengan hadiah yang tentu tidak serupa dengan hadiah-hadiahnya para raja, para penguasa. Jadi hadiahnya luar biasa ya bagi orang yang tadi melaksanakan puasa Ramadan secara sempurna. Ya, puasa, malamnya salat, ya, kemudian menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, lisan dan tangannya, juga dia menjaga sholat 5 waktunya dalam keadaan berjamaah, kemudian bersegera untuk menghadiri sholat Jumat, maka inilah orang yang disebut sebagai ya faqad shama syahra, dia telah berpuasa di bulan tersebut, wastakmalal ajr, dan mendapatkan pahala yang sempurna. Ya, maka di antara yang dilakukan di sini adalah apa? Qiyamul lail. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, kata al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa minha, kemudian yang kedua,
Apalagi yang dilakukan oleh Nabi SAW di 10 malam terakhir yang tidak beliau lakukan di malam-malam lainnya. Wa minha annahu kana yuqidhu ahlahu lis-salati fi layalil ashr duna ghairiha. Beliau alaihi salatu wasallam membangunkan keluarganya untuk salat. Ayo salat ya, beliau bangunkan pada malam-malam 10 ya, yang tidak beliau lakukan pada malam-malam lainnya. Qala wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu qama bihim lailata 23 wa 25 wa 27 wa dzakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu lailata 27 khassah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan mereka pada malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27, ya, dan malam ke-27. Bahkan disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil ya keluarga beliau dan juga anak-anak perempuan beliau pada malam ke-27 secara khusus. Ya, jadi malam ke-27 ya, ini memang sebagian para ulama mengatakan bahwa di malam tersebutlah Lailatul Qadar, malam 27. Wa hadza yadullu ala annahu yata'akkadu iqadhahum fil layali lati turja fiha Lailatul Qadar atau turja fiha Lailatul Qadar. Nah, sahih. Ini menunjukkan bahwa beliau sangat ya menekankan ya dibangunkannya keluarga beliau pada malam-malam yang sangat diharapkan dia terjadi Lailatul Qadar padanya. Ya, jadi apa? Malam keberapa? 20 malam ke-23, malam ke-25, malam ke-27. Nah, ini beliau lebih bersemangat lagi dalam membangunkan keluarganya. Ya, jadi antum yang sudah punya keluarga dibangunkan keluarganya di malam-malam terakhir bulan Ramadan ini agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dipersiapkan sebagaimana yang pernah kita bahas, kalau memang untuk mendukung kita beribadah itu kita butuh tidur siang, maka tidur siang enggak apa-apa. Ya, tidur siang untuk mempersiapkan ibadah sholat malam, ini ibadah juga dia, terhitung ibadah. Kalau kita niatkan agar kita kuat untuk qiyamul lail, ya, ini juga merupakan ibadah. Qala wa sahha annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatruku Fatimah wa Aliyan lailan fayaqulu ala takumani fasalliyan. Kemudian beliau mengetuk pintu rumahnya Fatimah dan Ali pada malam-malam tersebut. Beliau mengatakan, tidakkah kalian berdua sholat? Ya, jadi beliau mau mengetuk pintu. Bahkan yang sudah berkeluarga, Ali sudah berkeluarga dengan Fatimah, ya ini dibangunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menegakkan malam. Wa kana yuqidu Aisyah bilail idza qada ya tahajjudihi wa arada an yutira. Demikian juga beliau membangunkan Aisyah di waktu malam apabila beliau selesai tahajud dan memulai untuk witir. Jadi dibangunkan betul. Bukan kita saja yang beribadah ya, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tapi juga apa? Keluarga kita. Ya, seorang kepala keluarga hendaknya dia membangunkan keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa warada targhibu fi iqadi ahadi zaujain sahibahu lis-salati wa nahul ma fi wajhihi. Demikian juga disebutkan ya dorongan untuk salah seorang dari pasangan suami istri membangunkan pasangannya yang lain di waktu malam untuk sholat. Ya, ini dalam sebuah hadis disebutkan disunahkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Suami yang bangun tengah malam kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya enggan maka kemudian dia percikkan air di wajah istrinya. Dia percikkan air di wajah istrinya untuk bangun. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun dia untuk sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau, maka dia percikkan dengan air. Ya, jadi nggak apa-apa ya dipercikkan, antum bawa air, kemudian percikkan ke wajah istri antum. Dek bangun dek, ya 10 malam terakhir, kapan lagi mau ibadah? Ya, tapi dipercikkan saja ya, jangan nanti ambil satu ciduk air ya, satu air dilemparkan ke istrinya. Jangan, dipercikkan saja. Ya, dipercikkan agar mereka bangun sholat malam. Qala wa fil Muwatta anna Umar radhiyallahu anhu kana yusalli minal lail masya Allah hatta idza kana nisfal lail ay qada ahlah lis-shalah. Dahulu kebiasaannya Umar, beliau sholat malam sampai separuh malam, kemudian beliau membangunkan keluarganya untuk sholat. Ya, as-shalah. Ya, beliau mengatakan salat, ayo salat.
sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan bersabarlah atasnya. Ya, jadi Umar melaksanakan perintah ini dengan cara apa? Beliau membangunkan keluarganya. Kemudian yang ketiga, yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa minha, kata beliau, anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam kana yashuddu mi'zarah, yashuddu al-mi'zar. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengencangkan sarung beliau. Beliau alaihi salatu wassalam mengencangkan sarung beliau. Maksudnya apa? Wal muradu bihi al-i'tizalhu an-nisa. Yang dimaksud dengan mengencangkan kain di sini adalah menjauhkan istri beliau, menjauhkan beliau dari istri-istrinya. Jadi beliau menyendiri dari istri-istri beliau. Tidak kemudian bergaul dengan istrinya, menjauhi artinya tidak mau menggauli istrinya. Ya, di waktu malam itu. Ya, agar beliau bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa warada annahu lam ya'wi ila firashihi hatta yansalikha Ramadan fi hadithi Anas wa tawa firashahu wa tazala nisa. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa beliau tidak kembali ke kasurnya sampai selesai bulan Ramadan. Jadi mulai di hari pertama di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir bulan Ramadan, ya, beliau meninggalkan istrinya sampai kemudian selesai bulan Ramadan. Sampai kemudian selesai bulan Ramadan baru kemudian beliau kembali, ya, menunaikan hajat beliau sebagai seorang suami. Namun sebelum itu enggak. Ya, beliau menjauhi istrinya. Qala waqad kana sallallahu alaihi wasallam ya'taki fil asyra al-awakhir. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Wal mu'takifu mamnu'un min qurbani nisa bin nasi wal ijma'i. Maka orang yang sudah berkeluarga, orang yang beriktikaf, ya, dilarang baginya untuk mendekati, ya, istrinya. Ya, ini berdasarkan nas dan juga ijma'. Ya, jadi dalil dan juga ijma' para ulama menyebutkan bahwa orang yang beriktikaf hendaknya dia menjauhi istrinya. Ya. Wa fassara syadda mi'zarah bitashmir fil ibadah. Dan para ulama menafsirkan makna syadda mi'zarah, mengencangkan kainnya, adalah apa? Beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Jadi beliau mengencangkan kainnya artinya beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam di 10 malam terakhir. Qala wa min ta'khiruhu al-futur ila sahur. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau mengakhirkan, ya, makan sampai waktu sahur. Jadi habis berbuka, ya, beliau kemudian tidak makan sahur. Ya, sampai datang waktu sahur, atau bisa dikatakan di sini bahwa beliau tidak berbuka, ya, beliau melanjutkan puasanya sampai datang waktu sahur. Kalau waruya an Aisyata anna wa Anas annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi layalil ashr yaj'alu asya'uhu suhuran. Diriwayatkan dari Aisyah dan juga Anas radhiyallahu anhu bahwa di malam-malam 10 malam terakhir bulan Ramadan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan, ya, makan malamnya itu waktu sahur. Ya, gimana ini? Pernah enggak kita lakukan? Jadi beliau alaihi salatu wasallam tidak makan kecuali waktu sahur. Fi Sahih Al-Bukhari an Abi Sa'id marfu'an, ya, la tuwasilu fa ayyakum arada an yuwasil fal yuwasil ila sahar. Ya, janganlah kalian melanjutkan puasa-puasa kalian. Kalau kalian ingin melanjutkan, maka lanjutkanlah hanya sampai waktu suhur saja. Qala fa innaka tuwasil ya Rasulullah. Kami melihat engkau itu menyambung puasa wahai Rasul. Maka Nabi mengatakan, inilastu kahayatikum. Ya, saya tidaklah seperti dengan apa yang Bapak, ya, tidaklah kalian itu seperti aku. Inilastu kahayatikum, ya. Ini abituli mut'imun yut'imuni wasakin yaskini. Ya, aku tidaklah sama seperti kalian karena sesungguhnya, ya, di malam hari ada yang memberikan aku makan dan memberikan aku minum. Jadi Nabi SAW
ya mengatakan kepada para sahabat ya bahwa kebiasaan beliau tidak melanjutkan makan karena di malam hari itu ada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan makanan kepada beliau. Wa hadza isyaratun ila makan Allah yaftahu alaihi fi siyamih. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan beliau dalam puasanya. Ya, wa khalwatihi bi rabbih limunajatihi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan dia ya memudahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat bir dan menyingkirkan dan menunjukkan munajat beliau dan zikir beliau ya min mawadi anasihi ya wa nufahat qadasihi dan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membukakan bagi beliau dalam puasanya dan juga dalam khalwahnya. Khalwah itu artinya dalam berkesendiriannya. Demikian juga dalam munajat dan zikir beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadinya Allah Subhanahu wa taala telah mencukupkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah cukupi kebutuhannya. Ya, fakana yaridu bidzalika ala qalbihi minal ma'arif ilahiyah wa manhir rabbaniyah ma yughdihi wa yughnihi ani ta'ami wasyarab. Ya, di malam hari itu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ke hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'rifah ilahiyah dan anugerah yang sifatnya rabbaniyah. Maka barang siapa yang mendapatkan anugerah tersebut, dia akan tercukupi ya dari makan dan minum. Ya, tercukupi dari makan dan minum. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan apa yang menjadi kebutuhan beliau. Ya. Jadi kita sudah katakan bahwa ini merupakan kekhususan Nabi alaihi salatu wasallam. Tapi ibrahnya apa? Kita manfaatkan waktu malam itu untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian yang kelima, di antara keistimewaan 10 malam terakhir di bulan Ramadan, wa minha al-iktisalu bainal isya'ain. Di antaranya adalah ya mandi di antara dua waktu isya. Ini waktu maghrib dan waktu isya. Rawa Ibnu Abi Hatim an Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana fi Ramadan nama wa qam fa idza dakhala al-ashru shadda mi'zarah wajtanaba an-nisa'ihi wajtanaba an-nisa' waqtasala bainal isya. Ya, yakni bainal maghrib wal isya. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam di malam-malam bulan Ramadan beliau tidur kemudian bangun apabila masuk ya waktu 10 waktu malam terakhir ya beliau mengencangkan sarung beliau wajtanaba an-nisa' dan menjauhi kaum wanita waqtasala bainal isya dan beliau pun mandi di waktu isya. Ya, beliau pun mandi di antara waktu isya, ya maghrib dan isya. Jadi ini juga disunahkan seseorang untuk mandi di waktu maghrib dan isya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir kanu ya yastahibbuna an yaghtasilu kulla lailatin min layali ashril awakhir. Ya, para salaf kata Al-Imam Ibnu Jarir, mereka sangat bersemangat ya, mereka sangat suka untuk mandi pada setiap malam di malam-malam 10 akhir Ramadan. Ya, wa minhum man kana yaktasil wa yatatayyabu ya fil layali. Di antara mereka ada yang mandi dan juga menggunakan parfum ya, menggunakan minyak wangi, yatatayyab, dia menggunakan minyak wanginya fil layali pada waktu malam hari. Ya, allati takunu arja lailatul qadar, terutama pada malam-malam yang sangat sangat diharapkan padanya turun Lailatul Qadar. Jadi ini diantara sunnahnya berhias diri, mandi kemudian menggunakan minyak wangi ya agar semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di malam-malam yang besar kemungkinannya terjadi Lailatul Qadar. Taib, fa yustahabbu fi al-layali allati turja fiha Lailatul Qadri at-tanadzuf wat tatayyub wat tazyin bil gusli wa tibi wal libasil ahsan. Naam kama syara'a dzalika fil juma'il wal a'yad. Maka disunahkan pada malam-malam yang diharapkan padanya turun malam Lailatul Qadar untuk membersihkan diri
untuk kemudian menggunakan minyak wangi dan juga menyingkirkan dan berhias dengan mandi serta bau badan yang mengenakan. Ya, jadi disunahkan ya. Seperti malah apa kata beliau? Kama syara'a dzalika fil jum'i wal a'yad, sebagaimana telah disyariatkan dalam sholat Jumat dan juga dalam sholat Id. Sholat Id kita diperintahkan untuk apa? Untuk mandi. Maka demikian juga ya di malam terakhir bulan Ramadan ya hendaknya kita mandi. Ya ketika kita berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan di waktu maghrib dan isya hendaknya kita mandi. Ya, membersihkan diri, kemudian menggunakan parfum. Kemudian kata beliau, wala yuqbilu tazyin adh-dhahir illa bitazyil batin. Dan tidaklah sempurna berhias dengan hiasan yang sifatnya tampak ya kecuali dengan perhiasan yang sifatnya batin. Ya. Jadi apa? Dia membersihkan dirinya ya dengan mandi tadi, dengan menggunakan parfum, demikian juga hendaknya dia bersihkan hatinya. Ya, dia bersihkan hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Bil inabati wa taubati wa tathhirihi min adnazi dzunub. Yaitu dengan cara dia berinabah kembali kepada Allah, kemudian bertaubat dan membersihkan ya perkara-perkara yang kotor dari dosa-dosanya. Fa inna zinata dzahir ma'al kharabi al-batin la tughni syai'an. Maka sesungguhnya secara zahir dia tampak berhias, namun dia melakukan hatinya rusak, ya apa yang ada yang tidak dia tampakkan itu rusak, ya maka la tughni syai'an, maka tidak bermanfaat apa yang dia lakukan. Kemudian mana tadi? Kemudian wallahu subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Namun ya kenapa kita harus membersihkan hati kita juga? Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala itu pada akhirnya tidak melihat tampilan fisik kita atau harta-harta kita. Akan tapi yang dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah hati kita dan amalan kita. Faman wafaqa baina yadayhi falyuzayyinu dhahirahu bil lisani bil libasi wa batinuhu ya bil libasi taqwa. Maka hendaknya seseorang ya dia menjadikan atau dia mengumpulkan kedua kebersihan ini, ya dia bersihkan sahabatnya dengan apa? Maka hendaknya dia menghiasi zahirnya, ya mempercantik penampilannya dengan pakaian yang bagus, dan dia pun bersihkan batinnya dengan menggunakan pakaian takwa. Ya, jadi dia membersihkan dua hal di malam-malam yang diperkirakan di sana turun malam Lailatul Qadar. Dia membersihkan dirinya dengan mandi dan menggunakan pakaian yang terbaik. Adapun secara batinnya dia bersihkan dengan meninggalkan atau dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warishan wa libasut taqwa dzalika khair." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi aurat kalian, ya, dan pakailah pakaian yang indah untuk perhiasan. Adapun pakaian takwa itulah yang paling baik. Itulah yang paling baik. Dzalika khair." Jadi ini diantara yang disunahkan di malam-malam terakhir bulan Ramadan, yaitu mandi di waktu antara maghrib dan isya, ya, dan berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang ya pada hari Id. Kemudian yang keenam, di antara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minha al-i'tikaf, yaitu i'tikaf. Ya, kalau di suasana sekarang ini mungkin agak sulit ya untuk beriktikaf, tapi kalau misalnya bisa, silakan Anda beriktikaf, karena ini juga sunnah di 10 malam terakhir di bulan
Ramadan. Qala fa fi sahihaini an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra awakhir min Ramadan hatta tawaffahu. Sesungguhnya ya Nabi alaihi salatu wasallam dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau. Itu masuk kebiasaan beliau adalah beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kalau kita mampu, misalnya daerah kita clean, nggak ada kasus COVID, dan kita pun tahu siapa saja yang datang ke masjid tersebut, maka nggak apa-apa dia beriktikaf. Ya, dia beriktikaf di 10 malam terakhir. Baik. Kemudian selanjutnya, ya, wa ma'na itikaf wa haqiqatuhu qat'ul alaiq, ya, anil khalaik litisali bi khidmatil khaliq. Yaitu seseorang beriktikaf, artinya beriktikaf adalah seseorang beriktikaf pada 10 malam yang diharapkan padanya turun Lailatul Qadar. Kemudian beliau ya, yang kemudian makna itikaf adalah apa? Menghilangkan keterkaitan antara makhluk agar dia bisa mengkhidmah sang khalik, ya. Kemudian fal khalwatu al masyru'ah, kemudian dia apa? Dia berkesendirian, berkhalwah dengan Rabbnya. Ya, fal khalwatul al masyru'ah li hadhil ummah yal itikaf, maka khalwat yang disyariatkan, bersendiri berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disendirikan bagi umat ini, yang dikhususkan bagi umat ini adalah apa? Iktikaf. Ya. Maka khalwatnya, ya, umat ini adalah wal khulwah masyru'ah, khalwatnya yang disyariatkan bagi umat ini adalah iktikaf di masjid-masjid. Khususan fi syahri Ramadan, terlebih lagi di bulan Ramadan, wa khususan fi asyri awakhir minhu, dan terlebih khusus lagi 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Jadi ini bentuk khalwat yang disyariatkan, ya. Kalau dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering melakukan at-tahannut, berdiam diri di Gua Hira. Maka sekarang sudah diubah. Ya, kalau ingin khalwat kepada Allah Subhanahu wa taala, itikaflah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wal i'tikafu fil masajid fi masajid khususan fi syahri Ramadan wa khususan fi ashril awakhir minhu. Maka i'tikaf di masjid-masjid ini merupakan kekhususan bulan Ramadan dan kekhususan bagi 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal yaf'aluhu, bahwa dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Ya, fal mu'takif qad habisa nafsahu ala ta'atillahi wa dzikrihi wa du'aihi wa qata'a an nafsihi kulla syai'in kulla syagilin yushghiluhu anhu wa aqifa biqalbihi. Ya, demikian juga Nabi, seorang yang mu'takif, seorang yang beriktikaf, ya, dia menahan dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang mengasingkan dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta memutuskan segala macam kesibukan yang akan membuat dia sibuk dari iktikafnya. Ya, biqalbihi ala rabbihi wa ma yuqarribuhu minhu. Ya, dia menyendirikan dirinya, ya, dengan Rabbnya, kemudian wa ma yuqarribuhu minhu, dan juga dia menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Fama baqiyalahu, ya, hum siwallahi ta'ala wa ma yurdihi anhu wa billahi taufiq. Maka kemudian orang-orang yang beriktikaf ini, ya, dia menyendiri, ya, dia menyendiri untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, menahan dirinya untuk selalu taat kepada Allah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidaklah dia menginginkan kecuali untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fama baqiyalahu, ya, hammu siwallahi ta'ala, maka tidak ada lagi keinginan dia kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala, dan
melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fungsi i'tikaf. Jadi dia menyendiri kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan berkholwat, berkesendirian. Dia tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara lainnya. Ya, ini yang hendaknya kita lakukan ketika i'tikaf. Sebagian orang keliru, ya. Ketika i'tikaf bawa HP misalnya. Akhirnya dia sibuk di tempat i'tikafnya dengan HP. Enggak. Anda i'tikaf itu artinya Anda menahan diri Anda untuk berinteraksi dengan orang banyak. Ini saatnya untuk bersama-sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukanlah suatu hal yang pantas bagi orang yang beriktikaf kemudian dia menyibukkan diri dengan HP-nya. Namanya iktikaf itu ya udah antara kamu dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beribadah kepada Allah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Baik, wallahu taala alam bisawab. Ini yang berkenaan dengan persiapan di 10 malam terakhir. Maka hendaknya kita persiapkan betul, insyaallah sebentar lagi, ya. Hari ini malam ke-19, besok malam ke-20, berarti besok lusa kita sudah memasuki malam